mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Medan, jurusan D3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang single parents. Apa sih itu single parents? Apa sih dampak negatif dan positif pada single parents? Bagaimana sih cara penanganannya? Dan apa sih upaya pencegahan agar kita dapat menghindari single parents tersebut dengan pikiran-pikiran yang positif. Yang pertama itu adalah kita membahas satu persatu tentang pengertian single parents. Single parents merupakan fenomena yang sering sekali terjadi di beberapa kota besar yang menghasilkan pandangan baru dalam sebuah keluarga dengan usia anak di bawah 18 tahun hanya memiliki satu orang tua, baik belum menikah maupun bercerai ataupun janda. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa penyebab terjadinya single parents yang pertama itu adalah bisa terjadi karena perceraian, yang kedua karena orang tuanya meninggal, dan yang ketiga adalah karena orang tuanya masuk penjara, dan yang keempat bisa orang tuanya kerja atau studi di luar negeri, dan yang kelima adalah untuk kasus pemerkosaan atau hamil di luar nikah. Selanjutnya adapun dampak negatif dan positif pada single parents. Yang pertama saya jelaskan dampak negatif pada single parents tersebut adalah bagi seorang anak yang tidak siap untuk ditinggalkan orang tuanya bisa mengakibatkan perubahan tingkah laku, menjadi pemarah, berkata kasar, suka melamun, agresif, suka memukul, menendang, bahkan menyakiti temannya. Anak juga tidak berkesempatan untuk belajar berperilaku yang baik, bagaimana perilaku keluarga yang harmonis. Dampak yang paling berbahaya bila anak mencari pelarian di luar rumah, seperti menjadi anak jalanan, terpengaruh pada teman-teman sejawatnya, sampai menggunakan narkoba, terutama anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Dan yang kedua, dampak negatif pada single parents, perempuan yang merasa terkucil, terlebih lagi pada perempuan yang sebagai janda. Selanjutnya, adapun dampak positif pada single parents tersebut adalah anak lebih mandiri dan punya kepribadian yang kuat karena sudah terbiasa tidak selalu harus didampingi oleh kedua orang tuanya. Dia terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Itu dampak positif pada single parents tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan penanganan pada single parents. Apa sih itu penanganan single parents? Yang pertama itu adalah kita harus memberikan kegiatan yang positif pada anak. Contohnya seperti ini. Kita tanya kepada si anak tersebut, kamu hobinya apa, kamu sukanya apa, gitu kan. Terus si anak tersebut menjawab, saya punya hobi ini mak, gitu kan. Terus kita harus berpikiran luas bahwa kita harus membuat dia, kita harus mengajak dia, kita harus mendorong dia agar dia lebih mendalami hobi tersebut, sehingga menghindarkan anak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Seperti itulah tadi penanganan pada single parents. Yang selanjutnya kita masuk pada materi upaya pencegahan single parents. Yang pertama itu adalah kita harus mencegah anak kita. Yang pertama itu adalah kita harus mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah pada anak. Yang kedua itu adalah kita harus mencegah perceraian dalam mempersiapkan perkawinan dengan baik dalam segi psikologis dan spiritual. Dan yang ketiga itu adalah kita harus menjaga komunikasi dengan berbagai sarana teknologi informasi yang ada pada saat ini. Dan yang keempat itu adalah kita harus menciptakan antar anggota keluarga. Dan yang kelima itu adalah kita harus meningkatkan spiritual dalam keluarga. Itulah pencegahan single parents agar anak tersebut tidak gampang meniru yang jahat. Itulah upaya pencegahan dampak negatif pada single parents tersebut. Selanjutnya, setelah kita ketahui bahwa ada pun bagi orang tua anak, yang jelas kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif dan fleksibel dalam mengolah waktu kerja.
Atau kita bisa pilih pengasuh anak yang bisa kita percaya. Sesibuk apapun kita, Anda harus bisa menjalin komunikasi dengan anak. Ketulusan, kasih sayang, bahkan penerimaan dari orang lain amat dibutuhkan anak. Kasih sayang yang kurang akan membuat anak dapat menjadi agresif, bahkan dapat bunuh diri. Maka Anda perlu berkomunikasi. Kita perlu juga komunikasi dengan anak agar dia tidak merasa kesepian, dan jangan terlalu kita bebani anak tersebut dalam hal-hal